adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya, tidak akan salah, ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Khonsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor 2. Doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya di antara kesalahan adalah mengenyampingkan doa. Ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat, padahal dia adalah sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza bid-du'a wa tasdarihi, fama tadri bima sana'ad du'a'u, sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya. Tidak akan salah. Ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai. Artinya seorang berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya. Banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fid doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya. Maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, ya, maka aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya orang yang sering meminta kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati buku-buku doa, banyak sekali doa. Ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya, misalnya. Doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sejak salat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim salat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, mungkin 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya dan tangan satunya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang pernah naik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan waktu yang panjang dengan penuh tadarru'.